Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan-Mu, bersyukur, berterima kasih. Pada hari ini kembali Tuhan boleh memanggil kami, memberi kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau urapi, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Engkau jadikan dia sebagai alat-Mu untuk boleh menyalurkan berkat-berkat firman Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh diberkati. Dan melalui firman-Mu ya Tuhan, kami boleh hidup berkenan ke hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas dengan tema hubungan yang positif. Ya, hubungan yang positif yaitu hubungan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 31 dan 32. Demikianlah firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang berkepribadian dan juga makhluk sosial. Artinya adalah bahwa kita adalah makhluk yang berkepribadian, makhluk yang individu gitu ya, yang mempunyai sifat, karakter, kebutuhan, pikiran dan kehendak sendiri. Masing-masing kita punya kebutuhan sendiri, punya sifat sendiri, karakter, bahkan pikiran kita masing-masing berbeda gitu ya. Pikiran saya berbeda dengan pikiran suami walaupun udah suami istri begitu ya. Dengan anak-anak berbeda, mungkin mereka ingin ini, saya ingin itu, bisa berbeda ya. Semua yang ada di dalam diri kita masing-masing begitu. Nah, di dalam firman Tuhan di sini dikatakan Kejadian pasal 1 ayat 27a, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Allah menciptakan kita, kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Karena Allah adalah Allah yang memiliki kepribadian gitu ya. Nah, hanya ada satu perbedaan kalau kita lihat bahwa kita manusia yang diciptakan ya, kita memiliki kebutuhan gitu ya. Tetapi Allah tidak bergantung kepada apapun ya. Allah tidak bergantung kepada apapun. Sedangkan kita ciptaannya ya, apalagi kita manusia yang sudah pernah jatuh di dalam dosa ya, kita punya ketergantungan. Kita harus hidup bergantung begitu ya. Nah, itulah perbedaan. Tetapi persamaan adalah bahwa kita memiliki kepribadian seperti Allah, punya sifat, punya karakter ya, pikiran gitu ya, kehendak gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa selain kita adalah manusia ya yang diciptakan oleh Allah sebagai satu pribadi ya, dan kita juga ya tadinya pribadi kita adalah pribadi yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga kita mempunyai sifat ya yang juga sifat-sifat berdosa begitu. Kita punya kehendak juga kehendak yang berdosa ya, punya keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Allah. Pikiran-pikiran kita juga pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Allah ya. Nah, ketika kita ya melalui Rasul Paulus ya dipanggil untuk menjadi pribadi yang adalah pribadi yang sudah hidup di dalam kebenaran Allah ya. Karena kita telah dicipta barukan. Ya, kita sudah dibentuk baru, kita sudah diubahkan gitu ya, bukan hanya sekedar diubahkan loh ya, tetapi kita dicipta barukan loh dari manusia yang tadinya dalam dosa, manusia yang tadinya punya sifat-sifat yang berdosa, kehendak berdosa dan sebagainya, kita telah diubahkan, dicipta barukan. Nah, ketika Allah mencipta barukan kita, bukan berarti seperti Allah ciptakan sesuatu ya, atau manusia ciptakan sesuatu lalu udah ciptaan itu berdiri sendiri. Enggak demikian. Karena ketika Allah mencipta barukan kita ya, Allah bukan hanya mengubah kita,
Tetapi dikatakan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dicipta barukan. Roh Kudus dimeteraikan di dalam hidup kita. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya bahwa pribadi kita ini bukan pribadi lagi yang berdosa. Tetapi pribadi kita, ya, Allah telah tinggal di dalam diri kita. Berarti bahwa hidup kita bukan hanya kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam pribadi kita. Inilah artinya bahwa kita adalah manusia-manusia yang sudah diciptakan baru. Berarti apa? Berarti hidup kita tidak boleh lagi seperti kita yang dulu. Tetapi harus hidup seturut dengan pribadi Allah. Ya, jadi dosa-dosa kita, segala-segala yang tidak baik itu harus ditinggalkan. Tidak boleh lagi ada di dalam diri kita. Karena Kristus itu sudah hidup di dalam diri kita. Ya, ada satu perbedaan yang besar. Nah, selain kita sebagai makhluk pribadi yang diciptakan, ya, makhluk individu yang diciptakan, tetapi kita juga merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah, ya. Makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri. Nah, pribadi yang ditempatkan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah individu-individu yang membutuhkan orang lain. Individu-individu yang juga harus hidup buat orang lain. Itulah kita sebagai makhluk sosial, ya. Setiap orang dia butuh perhatian orang lain dalam hidupnya. Kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Itulah posisi kita, ya, sebagai pribadi-pribadi yang sudah dicipta barukan dan ditempatkan di tengah-tengah kehidupan sosial kita. Ya. Nah, di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat ke-18 berbunyi demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Itu ya. Karena apa? Karena aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini tidak hanya berbicara kepada Adam yang membutuhkan Hawa, Adam yang membutuhkan perempuan. Tetapi juga berbicara bahwa Adam sebagai manusia juga membutuhkan orang lain. Seperti kita juga membutuhkan orang lain. Ya, padahal di Taman Eden itu segala sesuatu sudah ada. Baik itu binatang, ya, baik itu tumbuhan, semua yang dibutuhkan sudah ada. Tetapi belum ada manusia yang bersama-sama dengan Adam. Ya, dalam konteks itu adalah Hawa, ya, yang dibutuhkan oleh Adam. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ya, kalau kita lihat bahwa kita adalah pribadi yang ditempatkan di tengah-tengah lingkup sosial kita. Nah, kepribadian seseorang itu sangat menentukan kehidupan sosialnya. Ya, bagaimana sifat karakter kita, bagaimana kehendak kita, kebutuhan kita, bagaimana pikiran-pikiran kita, ya. Itu sangat menentukan bagaimana dengan kehidupan sosial kita. Di mana kita berada. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita ini mau gak mau, suka gak suka, kita pasti punya komunitas. Kita pasti punya lingkup sosial kita. Baik itu relasi kita dengan keluarga kita. Keluarga kita ada beberapa, ya, ada keluarga inti, ya, ada keluarga besar, ada keluarga Tuhan, ya, di dalam gereja kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, mau gak mau kita hidup di lingkungan ini. Kita punya tetangga, kita punya rekan kerja, kita punya teman kuliah, kita punya teman sekolah. Ya, itu lingkungan kita, itu komunitas kita. Belum lagi ada komunitas sepeda, komunitas olahraga dan sebagainya, begitu ya. Jadi kita lihat bahwa kepribadian kita itu menentukan di mana kita berada. Ya, apakah itu positif atau negatif? Apakah kita hidup berdampak, ya, bagi mereka? Nah, jadi kita lihat bagaimana sih seharusnya menjalin hubungan yang positif. Ya, ini kan kehendak Allah buat kita, gitu ya. Di mana kita berada, kita berikan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, gitu ya, di dalam kita menjalin satu hubungan. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca tadi,
ada 6 sifat buruk yang harus ditinggalkan. Ya, ada 6 sifat buruk yang harus ditinggalkan. Kita manusia yang baru ditempatkan, ya, harus berbeda. Jadi sifat-sifat kita yang dulu, yang buruk itu harus ditinggalkan. Ini khusus di dalam hal menjalin satu relasi, ya, satu hubungan yang positif, gitu ya. Nah, yang pertama dikatakan di sini adalah kepahitan. Ya, kepahitan. Kalau di dalam bahasa aslinya pikria, ya, itu romasam, ya, dan pembicaraan masam. Apa sih artinya romasam gitu ya, pembicaraan masam. Nah, kata ini mengacu pada sesuatu yang memotong, tajam atau menusuk dan melukai. Ya. Nah, jadi orang yang mengalami kepahitan itu seperti orang yang hatinya pahit, hatinya masam gitu ya. Kalau kita coba, kalau ada yang pernah sakit asam lambung begitu ya, yang pernah sakit asam lambung tuh, itu dalam perutnya itu bukan hanya asam gitu ya, dalam lambungnya, tapi ada pahit gitu. Coba kalau muntah-muntah nggak ada lagi yang dimuntahin, yang muntahin pahit kan ya. Nah itu seperti itu gitu ya. Nah jadi ada seperti sesuatu yang melukai gitu ya, yang menusuk, yang sangat mengganggu ya di dalam kehidupan kita gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa kepahitan itu seperti apa? Seperti sampah ya yang terus disimpan dan menjadi busuk, berbau ya, yang menggerogoti kehidupan kita maupun orang lain begitu. Nah, itu adalah orang-orang yang mengalami kepahitan. Nah, kalau kita melihat penyebab terjadinya kepahitan itu apa sih gitu ya. Nah, itu bisa dikarenakan ada masalah, kesulitan ya yang dia hadapi gitu ya, atau mungkin dia tersakiti ya. Tetapi apa yang dia alami, baik itu masalah, baik itu kesulitan, baik itu disakiti oleh orang lain gitu ya, tetapi dia tidak menyelesaikannya di dalam Tuhan. Ya, dia tidak menyelesaikannya di dalam Tuhan. Misalnya, ketika dia mengalami kesulitan, ya, dia merasa dia nggak datang kepada Tuhan. Dia nggak berdoa, nggak memohon kepada Tuhan menolong dia. Akhirnya dia hadapi sendiri. Lama kelamaan dia hatinya itu menjadi pahit, gitu ya. Menjadi pahit, dia merasa dirinya itu tidak ada pertolongan, dia tertekan, ya kehidupannya dia tertekan gitu. Lama-lama dia menjadi seorang pribadi yang dia tidak mengandalkan Tuhan dan dia hidupnya tersakiti, misalnya disakiti dan sebagainya. Dan dia tidak datang kepada Tuhan membereskan, meminta Tuhan menolong dia untuk mengampuni orang lain, dan dia terus simpan itu. Ya mungkin ada perkataan orang ya yang menyakiti dia, ada perbuatan yang dia alami gitu ya yang menyakiti dia. Dia terus simpan ya akhirnya menjadi kepahitan. Begitu ya, menjadi kepahitan di dalam kehidupan dia. Ya. Nah, kita mau melihat ciri-ciri orang-orang yang mengalami kepahitan. Ya, ciri-ciri orang yang mengalami kepahitan. Saya mencari informasi, ada beberapa yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama adalah orang yang penuh dendam dan menolak untuk didamaikan. Ya, karena dia simpen terus ya. Sakit hatinya dia simpan terus ya, sehingga dia kalau dia mengatakan kepada orang yang menyakiti dia ya, sampai mati pun aku tidak mau memaafkan. Ada yang demikian ya. Bukan hanya dia katakan, ada orang yang berperilaku ya, mungkin dia pernah disakiti dulu. Saya punya seorang yang saya tahu gitu ya, dia pernah mengalami penghinaan gitu ya, penghinaan. Terus udah puluhan tahun dia masih sebut gitu ya. Dia pernah dihina orang ini, dia pernah dihina orang ini gitu ya. Ada orang demikian ya, disimpan terus. Ada juga saudara kakak adik pernah berantem gitu ya. Dia merasa kakaknya pernah menghina dia, kakaknya pernah meremehkan dia gitu ya. Jadi bawa terus gitu. Ya walaupun dia udah percaya Tuhan gitu ya, bawa terus. Berantem gitu ya, hamba Tuhan mau damaiin, enggak mau gitu ya. Ada juga dia mau damain tetapi nggak dilepasin gitu ya. Dia masih terus marah, nanti dia kena percikan gitu ya, langsung meledak lagi gitu. Nah itu
orang yang mengalami kepahitan, ya, yang tidak melepaskan pengampunan, ya. Dia bukan hanya dia dendam, tapi ketika didamaikan, ya, dia nggak mau, gitu ya. Nah, itu sangat mengganggu di dalam sebuah komunitas, ya, sebuah hubungan. Itu terjadi, ya, anak-anak Tuhan. Ternyata bukan 1-2 orang, ya. Ada banyak yang begitu. Didamaikan enggak mau, gitu ya. Ada yang mau katanya, damaikan sepertinya udah baik, tapi masih terus ungkit, ya, terus bermasalah. Dan kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang mengalami kepahitan, selalu menyalahkan orang lain. Kayaknya nggak ada yang benar tuh orang lain, gitu ya, nggak ada yang benar. Semua kayaknya nggak ada yang benar deh, gitu ya. Terus bukan hanya sesama gitu ya, kadang kucing pun nggak ada yang benar gitu ya. Misalnya ada batu dia jalan gitu ya, ada batu dia jatuh gitu ya, dia salahin batunya gitu ya. Apapun bisa disalahin gitu ya. Nah, itu ciri-cirinya. Pernah ketemu nggak orang begitu? Saya pernah, sering gitu ya. Nah, selalu menyalahkan orang lain. Orang lain kayaknya nggak ada yang benar gitu ya. Nah, kemudian pikiran dan kata-kata selalu negatif. Ya, pikiran selalu negatif, penuh curiga gitu ya. Dia gampang stres gitu ya, karena dia nggak ada pengharapan, nggak ada pikiran-pikiran positif ya, yang membangun, yang memberikan dia harapan ya. Orang-orang demikian dia cepat putus asa, gampang marah gitu ya. Nah, itu orang-orang ciri-ciri mengalami kepahitan gitu ya. Terus sering menjelek-jelekan orang, selalu mencari kesalahan orang lain, ya. Bukan melihat hal yang positif, selalu lihatnya yang negatif, orang lain yang salah. Ada apa-apa orang lain yang salah, seperti Adam gitu ya, salahin Hawa gitu, Hawa salahin ular misalnya gitu ya. Jadi selalu salahin orang, ya. Nggak gampang buat muji orang gitu ya. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian tidak peduli pada orang lain, cuek dia ya, nggak ada rasa empati gitu ya. Orang lain sedang berduka, biasalah gitu ya, nggak ada sesuatu yang dia rasakan, yang bisa dia bantu dan sebagainya, karena dia tidak peduli kepada orang lain, hidup untuk diri sendiri. Mudah tersinggung, dikit-dikit tersinggung gitu ya. Nah, membenci orang lain tanpa alasan. Ada orang ya, kalau dia lewat gitu, ada temennya lagi ngomong bisik-bisik terus ketawa, padahal bukan ngomongin dia tersinggung ya. Dia marah, dia bisa benci orang itu gitu ya. Ini ada yang terjadi loh di jemaat gitu ya, yang pernah saya tanganin gitu ya. Dia benci orang itu ya, sampai bertahun-tahun karena ada mereka berdua ngomong, bicara, ketawa gitu ya, bisik-bisik pas dia lewat gitu. Dia tersinggung gitu ya. Terus ada juga kejadian, dia lagi duduk, misalnya lagi mau ibadah nih, dia duduk di sini ya. Ada temannya lagi duduk di situ. Terus dia datang, temannya pindah ke teman yang lain gitu. Waduh, dia marah banget gitu ya. Kadang-kadang ada urusan-urusan kecil gitu ya, bisa membuat dia benci ya tanpa alasan yang jelas gitu. Nah, itu orang-orang yang mengalami kepahitan ya. Terus suka menggerutu, bersungut-sungut ya, suka ngomel-ngomel gitu ya. Ada juga saya pernah hadapin gitu ya. Dikit-dikit ngomel, kalau ngomelnya bisa panjang gitu ya. Hanya urusan satu bisa cerita sampai nggak tahu berseri gitu ya. Nah, itu juga sangat mengganggu gitu ya. Nah, tidak stabil. Kelihatan dia seneng nih ya, kayak cuaca lagi cerah gitu ya. Hanya karena ada sedikit salah ngomong, waduh, bisa jadi ribut gitu ya. Jadi tidak stabil ya. Cuaca lagi cerah gitu ya, tahu-tahu mendung gitu ya. Nah, itu ya ciri-cirinya saya memaparkan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Itu ciri-ciri orang yang kepahitan. Nah, kalau misalnya ada orang-orang demikian ya di sekitar kita, itu juga sangat mengganggu. Nah, itu kita juga bisa belajar ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga jangan sampai membuat orang kepahitan. Ya, kita juga hati-hati di dalam perkataan kita, di dalam
tingkah laku kita gitu ya. Itu bisa juga hanya karena perkataan kita bisa membuat orang lain bisa sampai hancur, sampai depresi loh. Ya, jadi kita juga hati-hati ya. Nah, terus kita mau melihat bagaimana sih dapat lepas dari kepahitan. Ya, bagaimana sebagai anak Tuhan kita lepas dari kepahitan. Mungkin dulu kita belum percaya ya ada kepahitan-kepahitan di dalam diri kita gitu ya. Bagaimana kita melepaskannya? Mungkin saat ini masih ada gitu ya. Bagaimana kita lepaskan? Kita belajar dari Yusuf. Ya, belajar dari Yusuf dalam menghadapi kesulitan dan tersakiti. Ya, kita tahu cerita Yusuf bagaimana dia dibuang ke sumur oleh saudaranya, bagaimana dia dijual sebagai budak gitu ya. Bagaimana hidupnya mengalami kesulitan ya, dia harus dipenjara ya karena dia menolak seorang istri daripada atasannya gitu. Jadi banyak sekali kesulitan-kesulitan yang Yusuf hadapi. Kemudian dia pasti waktu itu dia tersakiti. Ya, karena saudara-saudara yang begitu dekat dengan dia tega menjual dia ya, menjadi budak di negara asing ya. Bagaimana keadaan dia? Ya, dia tidak jatuh di dalam kepahitan. Bagaimana dia lepas daripada hatinya yang tersakiti. Ya, kita lihat. Pertama adalah bahwa dia percaya Allah tetap menyatakan kebaikan dan kasih-Nya. Di dalam kesulitan, ya, di dalam masalah-masalah yang dihadapi, di dalam ketika dia disakiti oleh orang-orang yang paling dekat dengan dia tetap percaya, ya, bahwa Allah tetap menyatakan kebaikan dan kasih-Nya. Ya, di dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi, yakni terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, kita lihat bahwa Yusuf dia melihat hal yang positif. Dia melihat bahwa di dalam kesulitan yang dia hadapi ada rencana Allah yang besar di dalam hidupnya. Dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Dia tidak membenci mereka. Dia tidak mendendam kepada mereka. Tetapi dia melihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada dia. Ada nilai positif di dalamnya. Ada nilai kebaikan dan kasih Tuhan kepada bangsanya. Kepada dirinya, kepada bangsanya. Dan dengan keadaannya itu, dia bisa memelihara saudara-saudaranya. Yang kemudian menjadi satu bangsa yang besar. Ya, jadi di dalam segala kesulitan kita, ya, yang kita tekanan-tekanan yang kita hadapi saat ini. Kalau kita mau lepaskan semua itu, percayalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, kebaikan dan kasih Allah itu nyata di dalamnya. Ya, sehingga kita bisa bebas dari kepahitan di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, Yusuf melepaskan pengampunan. Di dalam Kejadian 50, 18 sampai 19 dikatakan demikian. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Jadi kita lihat di sini bahwa Yusuf dia tidak mau menyimpan dendam. Dia tidak menghakimi saudara-saudaranya karena itu penghakiman itu adalah milik Allah. Dia tidak layak untuk membenci mereka, untuk mendendam mereka, bahkan untuk menyingkirkan mereka. Untuk melakukan hal yang jahat padahal dia ada kesempatan. Untuk menjadikan mereka budak. Untuk menolak mereka. Supaya mereka bisa merasakan apa yang pernah dia rasakan. Tidak. Tetapi Yusuf tahu. Tuhan yang akan bertindak. Siapakah aku? Aku bukan Allah. Yang layak untuk menghakimimu. Yang layak untuk menolakmu. Karena dia tahu bahwa Allah
ya sudah melakukan hal yang baik melalui apa yang dia hadapi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapakah kita yang layak untuk menghakimi saudara kita? Biarlah semua itu milik Allah. Biarlah Allah yang bertindak, bukan kita. Kita hanyalah alat Allah. Alat yang dipakai oleh Tuhan. Yang ditempatkan di dalam komunitas kita. Nanti kita lihat apa sih tujuan Allah menempatkan kita di komunitas. Lepaskan pengampunan. Maka segala kepahitan itu akan terlepas daripada kita. Kemudian yang ketiga, Yusuf menunjukkan kebaikan dan kasihnya kepada saudara-saudaranya. Ya, di dalam Kejadian 50 ayat 21 dikatakan, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Sekali lagi kita melihat bahwa Yusuf, dia bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia bukan membalas kejahatan dengan kebencian. Dia bukan membalas kejahatan dengan dendam. Tetapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia menunjukkan kebaikan dan kasihnya kepada saudara-saudaranya. Sekalipun dia sudah disakiti. Sekalipun dia pernah dibenci. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita mau lepas dari segala kepahitan kita. Biarlah kita juga lebih lagi melakukan kebaikan dan kasih kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Maka kita akan melihat orang-orang tersebut pun akan disadarkan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, kegeraman. Ini menekankan ledakan kemarahan yang hebat dan dapat mengeluarkan kata caci maki. Ya. Ada hal yang bisa diselesaikan dengan baik. Ada hal yang bisa diselesaikan dengan lemah lembut. Ya. Dengan kata-kata yang baik. Tetapi orang-orang yang mengalami kepahitan itu, ya, seringkali kalau dia marah atau dia tegur orang atau dia ingin berkata-kata kepada orang, sedikit-sedikit dia akan meledak gitu ya. Dia akan meledak, dia akan marah besar gitu ya. Dia akan bahkan memaki-maki orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, kemarahan, sifat yang terus-menerus bersiteru tidak habis-habisnya. Marahnya tidak habis-habisnya, gitu ya. Marah yang berkepanjangan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 22 dengan kata yang sama ya, tumos ya, dengan orge gitu ya, dengan kata yang sama, yaitu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Ini marah yang sama gitu ya, yang terus-menerus. Enggak habis-habisnya. Itu ya, berkepanjangan. Yang seperti yang tadi juga ya di dalam kepahitan saya katakan ya. Itu orang yang tidak mau didamaikan, orang yang enggak mau berhenti marah kepada orang gitu ya. Yang penuh dendam, yang berkepanjangan. Nah, di dalam Efesus pasal 4 ayat 26-27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Kalau kita marah sama seseorang, ya karena kita manusia, bisa saja marah. Tetapi jangan sampai matahari terbenam kita masih marah. Itu sudah menjadi dosa. Ya. Tapi kalau mungkin kita disakiti, mungkin kita dihina, kita diejek, mungkin kita bisa marah sebentar. Ya udah sebentar lewat gitu ya. Kalau saya tipe orangnya begitu, puji Tuhan gitu ya. Saya marah sama orang gak lama-lama gitu ya. Maksudnya ya sama suami juga kalau lagi marah ya udah lewat, udah gitu ya. Nggak pernah simpen lama-lama gitu. Nah, sebagai anak Tuhan ya kita nggak boleh simpen kemarahan itu sampai matahari terbenam. Udah lewat, udah. Jangan marah lagi, ya.
Nah, kalau udah marah, masih marah, itu kita udah dosa. Ya. Tetapi kalau kita marah juga, jangan menjadi kemarahan yang keluar dengan caci maki yang seperti yang tadi kegeraman. Karena kegeraman dan kemarahan itu mirip-mirip begitu ya, mirip-mirip. Oke, kemudian keempat, pertikaian. Ya, pertikaian di sini melukiskan orang yang bila berkelahi naik pitam dan berteriak-teriak dan menimbulkan kegaduhan. Nah, itu adalah pertikaian ya. Kemudian yang kelima, fitnah. Nah, fitnah ini artinya adalah di sini bahasa aslinya blasfemia ya. Secara tersembunyi berbicara jahat yang tidak sesuai fakta tentang seseorang sehingga nama baiknya tercoreng. Nah, apa yang dia ngomongkan di belakang orang tersebut tidak dilakukan oleh orang ini, hanya sekedar untuk menjatuhkan, mencoreng nama baiknya. Ya. Kemudian sekalipun itu adalah fakta, sekalipun itu adalah benar, kita juga tidak boleh ngomongin dia di belakang, ngomongin dia, jelek-jelekin dia, disebarluaskan gitu ya. Kayaknya nggak tahan kalau nggak ngomongin dia begitu ya. Nah itu juga nggak boleh ya. Itu juga mengganggu komunitas kita ya. Karena apa? Karena fitnah itu adalah sangat-sangat jahat ya, menjatuhkan seseorang, bahkan bisa membuat dia tidak bisa bangkit ya, tidak bisa dia bangun ya, menjelek-jelekan orang. Kita lihat ya, kalau kita sering baca gitu, ada artis-artis Korea itu ya bisa bunuh diri loh, karena dia nama baiknya dicoreng gitu ya, entah itu fitnah, entah itu benar gitu ya, dengan netizen-netizen yang ngomongnya sangat kasar, sangat jahat gitu ya, sampai bunuh diri. Nah, kita juga hati-hati ya di dalam kita menjalin relasi ya. Fitnah itu tidak boleh ada. Ya, itu akan melukai orang lain, bahkan bisa membuat dia kepahitan ya. Kemudian yang keenam, segala yang jahat, segala kejahatan ya, dikatakan segala kejahatan. Nah, segala kejahatan ini dapat berarti kebencian, mengharapkan dan merencanakan kejahatan terhadap orang lain. Nah, bisa juga berarti ya bahwa dapat menerangkan kejahatan yang mendahului ya, yaitu kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah ya. Nah, semua kejahatan itu adalah sampah yang harus kita buang, yang harus kita tinggalkan. Ya, sebagai anak Tuhan itu nggak boleh kita simpan dan membuat satu hal yang menggerogoti hidup kita maupun orang lain. Ya, di dalam kita menjalin relasi dimanapun kita berada. Ya, oke. Terus kita melihat ya bahwa Tuhan Allah menempatkan kita di tengah-tengah kehidupan sosial untuk apa? Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan di Matius pasal 5 ayat 16 ya. Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, bisa aja ketika kita percaya Tuhan Yesus ya, lalu kita diangkat, kita dibawa ke surga. Tapi Tuhan masih tempatkan kita di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada ya, untuk apa? Supaya kita bisa memuliakan Allah, supaya kita bisa menjadi garam dan terang. Kalau kita terus simpen itu kepahitan, kegeraman dan sebagainya itu, ya maka kita nggak bisa bersaksi. Maka kita nggak. Sebagai anak-anak Tuhan ya, yang telah hidup di dalam sebagai anak-anak yang sudah dicipta barukan, ya kita ditempat. Biarlah firman Tuhan kita melihat ya bahwa Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah satu komunitas, kita mau bercahaya, kita mau memuliakan Allah. Tinggalkan semua sifat-sifat kita ya yang tidak baik itu, ya yang tidak memuliakan Allah. Lalu kita lihat firman Tuhan mengatakan kepada kita ya,
di dalam hubungan yang positif sebagai ganti kepribadian yang buruk harus menerapkan sifat-sifat Kristus. Ya, sifat-sifat Kristus yang sudah tinggal di dalam kita. Kita ramah seorang daripada sifat-sifat buruk kita. Kita harus terapkan kasih Kristus itu di dalam diri kita. Ramah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukan hanya sekedar dalam tegur sapa. Waduh, kalau saya ketemu saudara-saudara saya, ya, adalah ya seorang yang hangat. Seorang yang hangat yang bisa bikin seseorang atau orang-orang di sekitarnya merasa hangat, merasa terberkati. Ya, hati tidak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari seorang yang punya sifat buruk, kita harus diubahkan ya menjadi seorang yang penuh dengan kehangatan, penuh dengan kasih, ya suka menolong orang lain. Kedengaran ya? Oke, ya. Jadi kita lihat ya bahwa hidup kita di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada, kita harus menunjukkan kasih, melepaskan diri kita dari segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dan saudara-saudaranya. Ya, di tengah-tengah situasi dan tidak melakukannya. Lalu kita juga bisa melihat ya dari perjanjian baru. Kita bisa belajar dari orang Samaria yang murah hati. Ya, orang Samaria yang diambil, tetapi dia juga dianiaya. Ya, dia dianiaya sehingga dia mengalami luka-luka dan bahkan setengah mati begitu ya, mengalami hal yang parah. Tetapi orang Samaria yang murah hati ini ya dia dikatakan bahwa dia tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Padahal sebelumnya ada imam, ada Lewi yang adalah pelayan-pelayan Tuhan. Lewat mereka tidak tergerak hatinya. Tetapi orang Samaria yang justru yang dibenci oleh orang-orang Israel itu, ya, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ya, karena belas kasihannya, ya, dia mengobati dan dia bawa ke penginapan. Ya, dan dia juga menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan agar merawat orang tersebut. Bahkan dia katakan kalau uangnya kurang nanti kalau saya datang saya akan kasih lagi. Padahal orang yang ditolong adalah orang Yerusalem, ya, yang juga orang-orang Yerusalem membenci orang-orang Samaria. Tetapi orang Samaria ini dia tidak melihat siapakah orang itu, tetapi belas kasihannya keluar karena dia melihat ada satu penderitaan,
ada satu orang yang harus dia tolong. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar di dalam satu hubungan, relasi yang positif yang Tuhan kehendaki. Ya, maka harus ada belas kasihan, harus ada hati yang mau menolong, ya. Hati yang penuh dengan kasih. Ya, kunci dapat tercapainya suatu relasi yang positif adalah adanya kasih dan pengampunan. Ya. Ada kasih, ada pengampunan di dalamnya. Kemudian kasih dan pengampunan itu merupakan jati diri kita sebagai orang yang sudah dicipta barukan. Ya, ketika kita menghadapi kesulitan, disakiti dan sebagainya, ya, maka kita harus bisa menunjukkan diri kita, ya, sebagai orang-orang yang tetap mengasihi orang lain yang menyakiti kita. Sekalipun mungkin kita tidak disakiti, tetapi kasih itu harus terus kita nyatakan. Kristus telah memberikan teladan itu kepada kita dari firman Tuhan yang kita baca. Karena Dia telah mengampuni kita. Siapa sih kita? Kita manusia yang berdosa. Kita manusia yang begitu hina. Manusia yang penuh dengan sifat-sifat buruk itu. Tetapi Dia mau mati bagi kita. Dia mengampuni segala dosa kita. Lalu kenapa kita tidak bisa mengampuni orang lain? Biarlah firman Tuhan sekali lagi boleh mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, di dalam komunitas dimanapun kita berada, tetap nyatakan kasih Tuhan. Tinggalkan sifat yang lama, jalani hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Karena Kristus tinggal di dalam diri kita. Dialah yang berikan kita kekuatan. Dialah yang memberikan kita kemampuan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan-Mu. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami. Kami adalah manusia-manusia baru yang sudah dicipta barukan oleh Tuhan. Tuhan sudah tinggal di dalam hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah ketika Engkau memanggil kami untuk tinggal di tengah-tengah komunitas kami dimanapun kami berada. Ketika kami menjalin satu relasi dengan sesama kami. Biarlah ya Tuhan kami tinggalkan segala hidup kami yang lama. Tetapi kami hidup di dalam hidup Kristus untuk boleh menjadi garam dan terang. Dan memuliakan Allah melalui hidup kami. Sehingga banyak orang boleh dimenangkan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.